بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat kelima nih ya, nanti ayat kelima penjelasan. Jadi Allah telah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayatnya, ya, mukjizat-mukjizatnya maksudnya. Ya, kemarin dijelaskan diantaranya mukjizat dengan tongkatnya, mukjizat dengan mengeluarkan tangan kanannya ketika dimasukkan ke dalam ketiaknya dan bercahaya. Kemudian yang paling terbesar, yang agung yang diberikan Allah mukjizat kepada Nabi Musa adalah kitab Tauratnya. Kemudian tujuan daripada ayat-ayat Allah yang diberikan atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kezaliman kepada cahaya. Jadi mengeluarkan kaumnya yang di Bani Israil dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian ayat yang ke-6-nya, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni kepada Bani Israil, ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang dianugerahkan. Apa nikmatnya? Yakni ketika Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun, di mana mereka menimpakan siksa yang sangat luar biasa, yakni membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Dan dalam hal tersebut terjadi atau terdapat pujian yang sangat besar terhadap Bani Israil. Jadi Bani Israil itu mendapatkan penindasan sangat luar biasa. Bahkan penindasan itu bukan hanya terjadi di Mesir, bahkan jauh sebelum itu terjadi hukuman Allah karena pembangkangan daripada Bani Israil. Jadi tadinya akan Palestina, kemudian setelah menguasai Palestina mereka diusir, maka terkatung-katung, kemudian mereka terjadi migrasi besar-besaran, urbanisasi besar-besaran, jadi dari Palestina pindah ke Mesir. Kan Palestina dan Mesir itu sampai begitu jauh. Di antaranya adalah pintu Rafah sekarang yang lagi digempur itu kan. Nah, pintu Rafah itu menghubungi antara Palestina dengan Mesir. Jadi hanya terbelah dengan terusan Suez namanya. Jadi nggak begitu jauh lah antara Palestina dengan Mesir. Tapi tetap menggunakan pesawat. Ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan pesawat jalurnya. Menggunakan darat kan bisa sebenarnya. Tapi kan benuanya berbeda. Kalau Mesir kan dia benuanya Afrika, kalau Palestina dia benuanya Asia ya, maksudnya kan. Beda benua. Walaupun dekat jaraknya karena perbatasan.
Nah, ketika itulah kemudian ketika mereka sampai ke Mesir, mereka mendapatkan penindasan dari Firaun. Mereka jadi budak jatuhnya. Jadi penduduk yang kalau kita memaafkan kayak orang Indonesia, Arab, mereka jadi TKW, pembantu, itu kalimatnya. Mereka pun sama, jadi budak di sana. Mendapatkan penindasan dari Firaun, bahkan yang luar biasa, anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Maka kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya dengan anugerah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian baru masuk tuh ayat-ayat ke-7-nya. Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan. Apa yang memaklumkan atau diumumkan? Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan Nabi Musa pada saat itu. Artinya Tuhannya. Kan ini menceritakan tentang Nabi Musa, masih ingat ya? Ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ingatlah kata Nabi Musa kepada Bani Israel kalimat begitu. Dan ingatlah wahai kaumku, wahai Bani Israel, ketika Tuhan kita mengumumkan, menyatakan apa? Yakni la in syakartum, barang siapa di antara kalian bersyukur, pasti akan ditambah nikmat daripada yang diberikan Allah kepada kalian. Tetapi jika kalian kafir, maka azabku kata Allah adalah sangat berat. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian waqala Musa, lanjutkan tuh. Maka Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kalian seluruh, ya, jika kalian semua, nih kata Nabi Musa, Bani Israel, jika kalian semua ini kafir kepada Allah, bahkan seluruh yang ada di bumi semuanya kafir, maka Allah maha kaya dan maha terpuji. Gitu kalimatnya. Di kalimatnya begini, Bani Israel, ingatlah ketika Allah menyatakan kepada kalian, ketika Allah berfirman, kalau kalian pandai bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan oleh Allah. Tapi kalau kalian kafir, maka Allah akan memberikan ancaman dengan azab yang sangat berat. Dan jika kalian kafir, bahkan seluruh manusia makhluk dalam dunia ini kafir, maka Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya Allah maha kuasa, nggak ngaruh gitu. Kalian mau ibadah nggak ibadah, Allah ngajakkan turun derajatnya. Jadi maksudnya begini, seluruh makhluk manusia di dunia ini nggak ada yang mau ibadah kepada Allah. Nggak bakalan Allah mengatakan saya berhenti jadi Tuhan, nggak bakalan. Iya, nggak bakal rugi. Justru kita yang rugi. Kalau kita kafir, maka yang terjadi kita akan mendapatkan azab dari Allah. Maka kalau Allah mengazab kita, kita yang rugi, bukannya Allah yang rugi. Gitu kalimat. Ya ibarat kata begini, kalau kita kerja, Mas Abdul kerja di perusahaan, di hotel, kita jarang masuk, udah gitu kerjaan nggak bener. Maka kata yang punya hotel, kamu sudah kerjanya nggak bener, kerja kamu nggak bener, yang rugi bukan saya, kamu saya pecat, gitu kan? Saya pecat, bahkan bukan pecat saja, kamu saya pidanakan, saya adukan ke polisi karena kamu mencuri barang saya, ya kan? Maka yang rugi bukan yang punya hotel, tapi kita sendiri yang rugi. Kemudian dilanjutkan, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, bukankah telah datang pada kalian kabar gembira atau kabar berita atau kisah cerita tentang orang-orang sebelum kalian, yakni tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Jadi gini, ini Bani Israel ini ngebangkang nih. Ceritanya Bani Israel ini sangat-sangat ngebangkang. Terjadi ketika Nabi Musa sudah diutus, bahkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, mereka sudah menjadikan anak sapi betina dan anak sapi sebagai sembahan, kan gitu kan? Yang dibuat dari emas-emas itu yang menjadi bentuk anak sapi sebagai sembahan mereka. Pembangkangan sudah begitu. Bahkan ketika sudah Nabi Musa ini pun mereka masih membangkang. Ya, ketika menyeberangi banyak hal yang membangkang. Maka Nabi Musa kemudian mengingatkan kepada mereka, kaumku, ingat ya, Allah telah menyatakan apa? Bahwa kalau kalian bersyukur, maka Allah tambah nikmat. Kalau kalian kafir, maka Allah akan azab kalian dengan azab yang berat. Bahkan bukan hanya kalian, kalau kalian, dan ingat, kalaupun seandainya seluruh kalian kafir, bahkan yang di bumi ini kafir, maka Allah tidak akan rugi. Allah maha terpuji, Allah maha kaya. Ingatlah oleh kalian bagaimana kisah tentang umat-umat sebelum kalian, umat Nabi Nuh,
umat kaum Sa'ad, kaum Samud, kaum Ad dan kaum Samud yang mereka apa? Walladzina min ba'dihim, kaum sudahnya la ya'lamu illallah, yang kalian tidak tahu. Kemudian ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, yang datang kepada mereka utusan-utusan dengan membawa bukti yang nyata, faraddu, nah gitu. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulut, ya, faraddu aydihim fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi. Dan mereka mengucapkan, kami kafir, kami ingkari tentang kerasulan kalian. Wa inna lafi syakkin mimma tad'una ilaihi, dan kami ragu dengan apa yang kalian seru. Jadi jawabannya gitu tuh. Jadi hampir sama tuh. Jadi kata Nabi Musa kepada Bani Israel, Bani Israel, ingat kisah-kisah Nabi terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum sesudahnya yang kamu nggak tahu, ya hanya Allah yang tahu. Apa? Yakni bahwa mereka itu datang kepada mereka para nabi dan para rasul dengan membawa bukti yang nyata, dengan membawa mukjizat. Kemudian kalian, mereka itu menutupkan tangannya ke mulutnya gini. Artinya mereka itu nggak mau mengikuti. Jadi istilah ada faraddu. Jadi faraddu aydihim bil afwah, gini nih, menutupkan tangannya ke mulut mereka. Jadi mereka nggak mau merespon ketika datang para utusan dari Allah, baik kepada kaum Nabi Nuh, baik kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, atau kaum-kaum yang lainnya, misalnya kaum Nabi Lut, ya kan? Mereka apa? Mereka menolak, menutup kedua tangannya ke mulut mereka dan berkata, apa yang dikatakannya? Inna kafarna bima ursiltum bi. Kami mengingkari kerasulan kalian, gitu kalian. Dan kami ragu tentang seruan yang diserukan oleh kalian, wahai para nabi, para rasul. Maka kemudian para rasul itu berkata, abillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah kalian meragukan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum, yang Allah itu menyeru kepada kalian, liyaghfira lakum min dunubikum, yakni agar Allah mengampuni sebagian daripada dosa-dosa kalian dan mengakhirkan daripada azab yang akan menimpa kalian kepada waktu yang telah ditetapkan. Maka mereka kemudian menjawab, in antum illa basyarun misluna, kalian ini hanya manusia biasa. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin, yang niat kalian adalah untuk menghalangi kami menyembah apa yang dahulu nenek moyang kami sembah. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyatanya, datangkan azab, datangkan siksa. Jadi gini simpulannya nih, biar gampang alur ceritanya nih adalah, biar gampang memahami ayat ini. Ini kan sebenarnya menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang kemudian Nabi Musa terjadi dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya. Seolah-olah saya Nabi Musa, ini kaum Bani Israel. Nah kata Nabi Musa kepada kaumnya, hai kaum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun, yang saat itu kalian, anak-anak kalian membunuh anak-anak laki, anak-anak perempuan dibiarkannya. Ingat, dan ingat pula ketika Allah mengumumkan, memberitahukan kepada kita, kepada kalian, barang siapa yang ada di antara kalian bersyukur terhadap nikmat, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kafir terhadap nikmat, maka Allah akan ajar kalian dengan azab yang besar. Kalau kalian kafir, bahkan seluruh dunia ini manusia ini kafir, maka Allah tidak akan berhenti menjadi Tuhan. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Kemudian kata Nabi Musa, hei Bani Israel, bukankah sudah datang kepada kalian cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang umat-umat terdahulu? Siapa? Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Ad, Samud, dan umat-umat terdahulu yang datang kepada mereka nabi dan rasul dengan membawa bukti yang nyata, tetapi mereka menolak. Mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dan mereka mengatakan bahwa kalian adalah bukan rasul, kalian adalah bukan utusan Allah, kami menolak terhadap dakwah kalian. Dan kemudian kata para nabi,
apakah kalian ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kemudian yang Allah ini, yang mereka para nabi para rasul itu menyeru kepada kalian, mengajak kepada kalian agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan menangguhkan azab yang akan menimpa kepada kalian. Maka kemudian jawaban daripada kaum-kaum nabi itu adalah dia mengatakan, kamu hanya manusia biasa. Hei para nabi para rasul, kamu ini manusia biasa seperti kami. Yang kamu itu niatnya niat buruk. Apa? Kamu berniat untuk menghalang-halangi kami dari ibadah-ibadah yang telah kami lakukan, sebagaimana ibadah yang nenek moyang kami lakukan. Maka kalau kalian benar seorang nabi dan seorang rasul, datangkan bukti. Artinya datangkan azab yang menimpa kepada kami. Nah ini seolah-olah begitu tuh dialognya itu, ya bisa dipahami alurnya, benar? Jadi itu. Jadi ini adalah dialog Nabi Musa dengan Bani Israel yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada cerita di balik cerita gitu. Jadi kalau film itu kayak film nih, si A menceritakan tentang si B, si B menceritakan tentang si C gitu. Jadi Allah dalam Al-Quran menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang sedang berdialog dengan Bani Israel, di mana dialog itu intinya mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat Allah yang didapatkan oleh Bani Israel, mengingatkan kepada Bani Israel tentang bahwa Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa kepada orang yang bersyukur dengan menambah nikmatnya, dan akan membalas dengan balasan yang luar biasa beratnya ketika kafir. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Musa mengingatkan bahwa telah datang umat-umat terdahulu yang sama persis kayak orang Bani Israel. Ketika datang para nabi dengan membawa bukti yang nyata, mereka menolak. Bahkan mengatakan kepada para nabi itu bahwa mereka itu bukan utusan, mereka itu hanya manusia biasa seperti mereka, sehingga mereka nggak meyakini bahwa nabi dan rasul itu adalah sebagai utusan Allah. Bahkan menganggap bahwa nabi dan rasul itu justru ingin menghalang-halangi ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Maka akhir daripada kalimat yang di bawah ini, mereka menantang nabi dan rasul untuk mendatangkan azabnya Allah. Nantang ini apa? Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu yakni mendatangkan azab, sebagaimana menimpa kepada kaum Nabi Nuh dengan banjirnya, sebagaimana menimpa kepada kaum Ad, kaum Samud dengan disambar petir, dilempari hujan batu. Itu seperti itu. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Cukup adalah? Cukup ya? Ya, shadaqallahu alazim. Alhamdulillah.